wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya teman-teman siang ini? Mudah-mudahan lagi pada dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya akan coba memberi tips ya, cara untuk kalau kita contohnya di tanjakan keadaannya merayap ya teman-teman ya, ataupun berhenti di tanjakan teman-teman ya. Dan sedikit info juga tentang garis-garis yang ada di jalan tol ya teman-teman. Itu sangat penting dan itu juga harus ditaati ya, jangan sampai melanggar garis itu. Baik, gak usah berlama-lama ya, mari simak dan ikuti saya. Check it out. Ini teman-teman, kalau misalnya di tanjakan ya, di tanjakan posisinya berhenti ya, kita tarik handrem ya, jangan lupa rem ini juga diinjak ya, remnya diinjak, kita tarik handrem. Terus ya, contohnya itu kita ada di lampu merah ya, kita posisi jalan itu lagi nanjak ya, ya posisi jalan lagi nanjak ya, pas mau jalan itu nah kita oper satu aja. Nah oper satu ya, nah oper satu, habis itu kita gas saja ya, gas. Nah lihat RPM dan kita gas saja gini ya, pelan-pelan aja. Kita udah berasa, misalnya udah berasa mobil kita maju ya, kita lepas saja ya teman-teman. Nah itu untuk tahap teknik belajar ya saat di tanjakan. Saya dulu itu menggunakan teknik seperti itu teman-teman. Jadi untuk teknik setengah kopling atau yang di ya, atau ya kita dengan menginjak kopling setengah itu kan mungkin kalau awal-awal ya mungkin belum bisa menyesuaikan, ataupun kita belum bisa merasakan mau seperti apa mobil ini gimana, kan belum bisa ya. Nah seperti ini kan, ini setengah kopling ya teman-teman. Ini mobil saya hidupin ya, setengah kopling ini masuk gigi ya. Nah harusnya pakai teknik seperti ini kalau pas di tanjakan saat merayap, teknik seperti ini ya. Nanti pas saat mau jalan digas gitu ya teman-teman ya. Ya ini kalau udah yang mahir sih nggak usah dikasih tahu ya, sudah bisa menyesuaikan sendiri ya. Ya saya kasih contoh nih ya, ini cara yang kedua, itu menahan kopling setengah ya. Sama saya nggak nginjak rem ya, saya nggak nginjak remnya, nggak ditarik juga ya. Ya ini saya di lampu merah Pasar Rebo arah Cibubur, pas di perempatan itu jembatan layang Pasar Rebo ya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya baru belajar mobil ataupun belum lihai ya dalam mengolah kopling ya, dalam menginjak atau berpindah gas ke rem ya, jadi gitu aja tekniknya. Jadi masukin gigi satu, tarik ke rem ya, nanti saat mau jalan kita angkat kopling pelan-pelan ya, angkat kopling pelan-pelan, terus ya angkat kopling pelan-pelan, ini kan masuk, angkat ya sampai RPM naiknya loh di atas 2 ya teman-teman ya. Ini ya, ini di atas 2, nanti rem tangan baru teman-teman lepas ya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa mainin kopling ya, kayak gini contohnya saya masukkan. Nah ini, nah kopling agak diangkat, dia udah berasa maju teman-teman, udah berasa maju ya. Ini saya kasih contoh, ini kalau ditanjakan ya teman-teman,
udah berasa maju gini kan, pasti berasa ya kalau mau maju juga ya. Nih, rasakan ya, pas di tanjakan ya memang kita harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Ya ini baru rem tangan dilepas teman-teman ya. Ya untuk teknik yang setengah kopling itu teman-teman perlu dipelajari ya, itu sangat penting ya teman-teman ya, karena kan gak selamanya mobil itu mengandalkan handrem juga ya, karena kadang-kadang juga sistem handrem itu nggak maksimal ya teman-teman ya. Kalau mobil udah lama dia suka berkurang ya, kadang-kadang kita sudah handrem juga tetap masih apa, masih jalan teman-teman ya. Ya tapi mobil teman-teman mungkin enggak ya, mobilnya pada baru-baru ya, jadi apa-apa juga harus dipelajari ya teman-teman. Jadi perlu banget ya buat nanjak, cara nanjak dan cara memainkan setengah kopling teman-teman. Jadi biasakanlah ditanjakan, kalau misalnya keadaan macet ya memang harus memakai itu ya teman-teman. Kalau merayap itu mungkin, kalau hanya berhenti mungkin kita tarik rem tangan terus kita nolin udah selesai ya. Tapi kalau merayap sedangkan tanjakan itu agak panjang ya, ya di samping itu juga kita harus patuhi ya, itu garis-garis yang di depan itu yang putih ya, yang sebelah kiri kan garisnya garis nggak putus-putus ya teman-teman. Nah itu artinya kita nggak boleh masuk ke jalur situ ya, kita nggak boleh belok ke jalur kiri itu ya, karena kan terputus-putus. Sedangkan yang karena kan jalurnya nggak putus terus, jalurnya garisnya ya maksud saya. Sedangkan yang kanan ini kan putus-putus, kita boleh mengambil jalan dan ke sebelah kanan teman-teman ya. Jadi perlu diingat juga kalau yang garis-garis seperti itu ya, jangan sembarangan, karena kan kalau ada apa-apa ya, maksudnya ini bukan apa ya, bukan mengharapkan, tapi kan namanya manusia ya, suatu saat kita tahu-tahu kita main nyelonong aja, kita masuk ke jalur sebelah kiri itu ya. Nah sementara yang kiri itu sedang ada darurat, contohnya ambulans ataupun petugas tol ya, sifatnya yang darurat seperti pemadam, itu mereka boleh masuk ke situ karena kan sifatnya darurat. Kalau buat bahu jalan itu yang diutamakan ya ambulans, terus mobil pemadam. Yang itu yang menurut saya, yang setahu saya yang utama yaitu ambulans sama pemadam. Nah kita boleh nih, kalau kita misalnya mau ke kanan ya, boleh kita kapan saja selama garis itu masih putus-putus teman-teman ya. Kita ambil kanan ya, jangan lupa nyalain sen ya. Ya aman, di belakangnya masih jauh, oke. Ya ini, nah ini pun yang kanan sama, itu masih putus-putus, boleh kita kapan saja ya, kita mau ngambil jalur ya, boleh kita boleh mengambil jalur kiri, boleh mengambil jalur kanan, karena kan di garis samping sama garis kanan ini, samping kiri sama kanan ini mereka putus-putus semua ya. Ya ya teman-teman juga harus pelajari ya, jangan sembarangan gitu, ikuti peraturan lalu lintas. Kayak model seperti ini kan memang garis-garis itu bukan mereka sembarangan membuat garis itu teman-teman, mereka juga ada aturannya, ada undang-undangnya teman-teman ya. Karena saya mau keluar kiri ya, jadi saya mau ambil lajur kiri, tapi
tapi tampaknya yang kiri kenceng banget, nggak mau ngasih jalan ya. Nggak apa-apa, bisa nanti di depan lagi. Nah, ya mungkin truk ini buru-buru kayaknya sih, ya biarin. Ya ini masih bisa ya, saya ambil ke kiri ya, itu sama kayak mobil depan juga mau kiri juga kayaknya. Nah, jadi mobil sekarang itu kalau kita ada sen gitu malah bukannya dipelanin malah dikencengin ya teman-teman. Nah itu salah teman-teman, kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita misalnya ada nih kayak misalnya sebelah kanan ini mau minta jalan ya, kalau kita memungkinkan untuk memberi jalan ya kenapa enggak ya, nggak usah kita sosokan jalan kita, jalur kita, enggak seperti itu teman-teman. Kan suatu saat kita juga perlu minta jalan juga ya. Jadi pakai etika lah, pakai cara berkendara yang sopan gitu ya teman-teman. Nah, juga kalau jangan selalu menghidupin klakson juga. Nah, ini ada peringatan kecepatan Anda diawasi oleh CCTV ya. Nah, kalau sudah begini mau keluar ya, kita mau keluar sudah ada arahnya. Ya saya hidupin sen aja. Ya ini juga belum boleh di jalur masih lurus, masih nyambung itu garis kirinya ya. Nanti pasti kalau keluar dari ini pasti ada garis putus-putus. Nah ini masih lurus ya. Ya ini kan sudah putus-putus, artinya kita boleh mengambil ke kiri ya. Nah ya teman-teman, itulah yang perlu kita juga harus sabar. Kalau memang nggak buru-buru ya, nggak usah kita terlalu kenceng dalam menjalankan kendaraan ya, utamakan keselamatan. Apalagi orang yang kita cintai itu menunggu di rumah ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sampai di sini sekilas perjalanan tentang saya ya. Ini saya juga udah mau keluar tol Cibubur. Ya ini saya sudah sampai rumah. Ya itulah beberapa tips ya yang bisa saya bagikan ya. Itu pengalaman saya ya waktu awal-awal bisa nyupir juga dengan seperti itu. Jadi kita itu menanjak itu menggunakan teknik tarik rem tangan ya, atau bisa disebut handrem ya. Tarik handrem masuk gigi, kemudian kita gas, terus kita sudah berasa agak maju, handrem baru kita lepas. Itu pas saya belajar juga seperti itu, pas baru-baru awal bisa membawa mobil teman-teman ya. Ya untuk teknik yang kedua yaitu ya untuk kopling setengah, itu lama-lama pasti akan menyusul, akan bisa secara sendiri asal teman-teman mau menjalankan terus menerus ya. Di saat ditanjakan peragakan seperti itu ya, bisa teman-teman praktekkan pas di tempat sepi ya, praktekkan dulu ya, jangan di jalan raya dulu ya. Ya ternyata di jalan itu juga sifat toleransinya juga kurang. Kadang-kadang kita mau kita kadang-kadang minta jalan, tapi padahal kita sudah memberi sen ya, udah menghidupkan sen. Kalau kita mau kiri, kadang-kadang orang malah mempercepat kendaraannya, bukan memperlambat ya. Teman-teman jangan ikut seperti itu ya. Itu salah satu
etika kurang baik ya menurut saya. Karena kan sesama pengendara ya harus saling menghormati dan saling menghargai juga ya. Kalau kita memang gak buru-buru, ya orang minta jalan ya kenapa enggak kita kasih aja ya. Kan nanti juga kita akan sama ya. Nggak mungkin kita dong di jalan lurus terus menerus ya. Itu ya contohnya kawan. Seperti yang tadi saya mau ke kiri, ada beberapa mobil memang yang nggak ngasih jalan ya. Nggak tahu itu mereka pikirnya seperti apa ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak seperti itu ya. Tolong ya, kalau diperhatikan itu ya. Sama jangan sering-sering hidupin klakson juga di jalan raya ya. Karena kan kalau nggak perlu amat, kalau nggak mendesak ya jangan hidupin klakson. Karena nanti akan bikin pengendara yang lain juga kaget ataupun ya apapun. Salah satunya sepeda motor, kalau kita klakson ya itu pasti kaget. Baik, mungkin cukup sampai di sini aja ya. Sekilas perjalanan tentang saya. Next lain waktu disambung lagi dengan info yang lainnya. Ya, selalu saya ingatkan, utamakan keselamatan, jangan kecepatan. Selalu berhati-hati dan waspada di jalan. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.